ceremony of bilateral instruments. First, the exchange of joint agreement on Johor-Singapore Special Economic Zone. Hari ini kita dapat saksikan satu pertemuan yang bermakna di antara kedua negara. Halo Sobat Nawikrama TV, hari ini aku mau bahas sesuatu yang sedang heboh, terutama di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalian tahu nggak sih? Sekarang Singapura itu lagi was-was banget. Mereka merasa terancam gara-gara Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Bahkan sampai minta tolong Malaysia. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Kenapa BRICS dan Indonesia bisa mengancam perekonomian Singapura di masa depan? Tonton terus videonya sampai habis, karena kita akan membahas masalah ini sampai detail. Buat kalian yang belum tahu, BRICS itu bukan aliansi biasa. Mereka adalah kekuatan ekonomi yang luar biasa besar dengan 46% populasi dunia. BRICS mencakup hampir setengah dari umat manusia. Artinya apapun yang terjadi di dalam aliansi ini pasti berdampak global. Nggak cuman itu, mereka juga menguasai sekitar 37% perdagangan dunia, menjadikan BRICS pemain kunci dalam ekonomi internasional. Ditambah lagi mereka memiliki akses ke sumber daya alam yang melimpah, teknologi yang berkembang pesat, dan pasar domestik yang besar di masing-masing negara anggotanya. Kalau bicara kekuatan finansial, New Development Bank milik BRICS bahkan sudah menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk membiayai proyek besar tanpa bergantung pada lembaga-lembaga barat. Jadi bisa dibilang, BRICS adalah ancaman nyata bagi dominasi ekonomi yang selama ini dikendalikan barat. And that's the basis on which we work on the Johor-Singapore SEZ or Special Economic Zone. It's an important project which will build on the complementary strengths of Singapore and Johor. Singapura yang dikenal sebagai sekutu setia negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, jelas menjadi salah satu pihak yang berseberangan dengan Rusia dan Cina, dua negara penggerak utama BRICS. Singapura bahkan nggak segan-segan ikut memberikan sanksi kepada Rusia, mengikuti langkah negara-negara barat ketika konflik dengan Ukraina terjadi. Langkah ini semakin menegaskan posisinya sebagai kaki tangan barat di kawasan Asia Tenggara. Jadi wajar saja kalau hubungan antara Singapura dan BRICS yang dipimpin oleh Rusia dan Cina tidak akan harmonis. Dengan sikap Singapura yang terang-terangan mendukung kepentingan barat, sulit membayangkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan di antara mereka. Dalam konteks ini, Singapura lebih terlihat sebagai penghalang bagi agenda BRICS daripada sekadar pengamat netral. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, posisi Singapura sebagai pusat keuangan dan logistik dunia benar-benar bisa terancam. Gimana nggak Indonesia punya semua modal untuk jadi pemain utama di ekonomi global? Bayangin saja, populasi lebih dari 270 juta orang, pasar domestik yang masif, ditambah lagi letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, bikin Indonesia jadi pilihan ideal untuk jadi pusat logistik baru. Belum lagi ekonomi Indonesia terus bertumbuh dengan stabil dan didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, dari energi hingga bahan tambang. Gabungan dari semua ini, apalagi dengan dukungan jaringan BRICS, bikin Indonesia nggak cuma jadi kompetitor baru, tapi juga punya potensi besar buat menghancurkan ekonomi Singapura di masa depan. Apalagi sekarang Indonesia bisa dapat banyak keuntungan dari BRICS, salah satunya kita jadi punya akses langsung ke investasi dan teknologi dari negara-negara besar seperti Cina dan Rusia. Ini bisa banget mempercepat pembangunan infrastruktur kita, termasuk pelabuhan besar yang bisa menyaingi pelabuhan Singapura. Kalau Indonesia berhasil membangun pelabuhan modern di tempat strategis seperti Batam atau di Selat Malaka, maka pemasukan Singapura dari pendapatan sektor pelabuhan akan berkurang. Hal ini dapat mengancam kondisi perekonomian Singapura. Bayangkan saja, dari pelabuhannya saja, Singapura mendapat pemasukan 7% dari total PDB-nya, atau setara dengan 600 triliun rupiah. Cina yang selama ini menjadi pengguna terbesar pelabuhan Singapura tentu tidak ingin bergantung hanya pada satu pelabuhan yang secara nyata dipengaruhi oleh Barat. Pasalnya, jika suatu saat Barat memberikan sanksi kepada Cina dan memaksa Singapura menghentikan layanan untuk kapal-kapal Cina, hal ini bisa membahayakan ekonomi negara tersebut. Kita bisa melihat contoh sebelumnya ketika Singapura turut memberikan sanksi terhadap Rusia sesuai arahan Barat. Oleh karena itu, wacana pembangunan pelabuhan besar sebagai alternatif pengganti Singapura semakin kuat dan diperkirakan sudah menjadi bagian dari rencana Cina untuk mengamankan ekonomi mereka di masa depan. Bahkan kabar tentang ketertarikan Cina untuk membangun terusan KRA yang dapat menghancurkan dominasi pelabuhan Singapura sempat menjadi sorotan global.
Hal ini menunjukkan bahwa China tengah mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur yang terhubung erat dengan dunia barat, dan Indonesia yang memiliki hubungan sangat baik dengan China menjadi jawaban paling logis. Hubungan erat ini semakin memperkuat potensi Indonesia sebagai alternatif strategis. Di sini tidak perlu dijelaskan lagi seberapa erat hubungan China dengan di Indonesia. Nggak cuman itu guys, Indonesia juga punya potensi buat jadi pusat keuangan baru di Asia Pasifik. Bayangin dengan dukungan BRICS, kita bisa bikin lembaga keuangan atau bahkan bank internasional yang khusus ngelola dana investasi dari anggota BRICS di kawasan Asia Pasifik. BRICS juga memiliki bank khusus yang diberi nama New Development Bank atau NDB. Tujuannya utamanya untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang, terutama di kawasan Global South. Bank ini punya misi mulia untuk mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang pada lembaga keuangan barat seperti Bank Dunia dan IMF, dengan menyediakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan negara berkembang. Bank ini juga berfokus pada proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan, energi terbarukan, dan pengelolaan air, serta berperan sebagai alternatif untuk pendanaan yang lebih adil bagi negara-negara yang membutuhkan infrastruktur dan investasi berkelanjutan. Dan yang pastinya NDB ini pakai jaminan aset yang nyata, seperti minyak bumi, minyak sawit, emas, atau aset nyata yang lain. Jadi NDB ini secara langsung bertabrakan dengan Singapura yang selama ini berfungsi sebagai hak keuangan dunia barat di Asia Pasifik. Ngomong-ngomong soal strategi perlawanan Singapura terhadap Indonesia dan BRICS, mereka nggak mau tinggal diam dan langsung bergerak cepat. Singapura menggandeng Malaysia, atau lebih tepatnya memperalat Malaysia yang belum resmi bergabung dengan BRICS untuk membangun kawasan ekonomi khusus di sekitar Johor dan Singapura. Mereka menyebutnya Johor Singapura Special Economic Zone JSSEZ. Katanya sih kawasan ini dibuat untuk menarik investor global dengan fasilitas super canggih dan kebijakan pajak yang sangat ramah. Tapi tunggu dulu, apakah ini beneran untuk kepentingan Malaysia? Atau justru hanya upaya Singapura untuk menyelamatkan diri dan mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman dari BRICS dan Indonesia? Ini adalah proyek penting. Kami dapat menjadi lebih kompetitif, meningkatkan proposisi nilai kami, dan secara bersama-sama menarik lebih banyak investasi ke kawasan kami, kata PM Singapura. Dari pesan ini dapat ditarik kesimpulan, jika dia ingin meningkatkan nilai Singapura, agar banyak investasi masuk ke kawasan mereka dan tidak lari ke Indonesia. Soalnya kalau dilihat lebih jauh, Singapura kayak mau alihin sebagian beban ekonominya ke Malaysia, misalnya industri manufaktur atau logistik yang makan lahan besar. Sementara itu, mereka tetap fokus jadi pusat jasa keuangan dan teknologi. Dengan kata lain, Singapura tetap untung besar, sedangkan Malaysia cuma jadi tempat parkir ekonomi mereka. Tapi ya meskipun begitu, kita juga nggak boleh lengah. KEK Singapura Malaysia ini bikin Indonesia harus makin serius ngereformasi birokrasi, perbaikan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas SDM. Kalau Indonesia bisa lebih kompetitif, ya sudah, siapa sih yang bisa ngalahin Indonesia? Apalagi kita punya keunggulan dari sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang besar, dan pasar domestik yang nggak ada habisnya. Di satu sisi JSSEZ ini kayak jadi langkah defensif Singapura buat bertahan di tengah perubahan ekonomi global. Tapi di sisi lain ini juga jadi tantangan buat kita buat buktikan kalau Indonesia itu nggak cuma bisa jadi anggota BRICS, tapi juga bisa jadi pemain utama di Asia Pasifik. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Indonesia bakal benar-benar berhasil jadi ancaman nyata buat Singapura? Atau mungkin kita bakal lihat perubahan besar di kawasan ini dalam beberapa tahun ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa dengan video dan informasi menarik selanjutnya.